sahabat semua. Suara saya insya Allah terdengar cukup bagus dan saya yakin udah berapa ini pendaftarnya? Saya mohon Wah, diinformasikan. alhamdulillah nih. Selamat malam Pak Mardigo. Ini udah 1.200 Pak, Masya Allah. Oke, kita langsung aja ya. Oke, boleh Pak, silakan. Wah, Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun Anda berada. Kita di Senin malam ini kita akan mungkin berdiskusi satu arah sih kayaknya, dan mengabari apa yang harus Anda lakukan dan kita lakukan sebagai New Mind. New Mind ini adalah kita mengambil posisi mungkin di tahun 2024 secara politik dulu adalah kita memutuskan untuk di poros tengah sejauh ini. Poros tengah artinya apa yang ada bilik suara adalah hak 100% Anda, namun sebelum di bilik suara dan sesudah di bilik suara kita tidak mengatakan apapun kepada orang lain. Hanya diri kita saja yang tahu. Karena penting sekali kita untuk memutuskan bahwa tahun 2023 ini sebenarnya tahun peluang untuk mengambil posisi secara ekonomi pribadi-pribadi kita untuk menjadi orang-orang yang makmur, menyalip di tikungan, menyusul di tikungan, di mana banyak sekali, saya tahu sekali banyak pengusaha yang saat ini agak slow down, agak mendekatkan ke pit stop gitu ya, bahkan banyak yang engine-nya stop, keluar kota dan lain sebagainya. Ini malah tahun untuk kita melakukan sesuatu di tahun 2023 ini. Jadi untuk itu di awalnya kita memahami sisi politiknya dulu. Kita semua tahu bahwa ada dua institusi tulang punggung negara yang saat ini sedang kena tahta wanita dan harta. Gara-gara keduanya mengatakan, "Mas, aku dilecehkan." Yang satu membunuh, yang satu juga akan membunuh dengan kejamnya anak pejabat ini, dan keduanya kita tahu berperkara di hukum, dan yang jelas di Departemen Keuangan yang lagi disorot banyak orang karena dalam beberapa tahun pajak itu terus akan mencekek, seakan-akan tidak ikut membantu tapi ikut merecoki gitu ya, dan pejabat-pejabatnya baru eselon 3 aja duitnya udah 56 miliar gitu. Saya pikir gila ya. Di masa masyarakat susah, tapi pejabat-pejabatnya malah mainan motor besar gitu ya. Dan isunya malah Bu Sri Mulyani punya motor besar juga. Jadi oke lah, kita hanya prihatin aja. Semoga departemen-departemen lain yang pejabat-pejabatnya yang rumahnya pada baru, mobilnya pada ganti, ada prihatin semua. Sekarang flexing harap jangan dilanjutkan lagi karena bikin loro hati itu ya, bikin sakit hati. Atau kepada kita-kita yang keringetan mencari uang, berusaha dengan keras, berdoa dan melakukan apapun demi kita survive, mereka hanya melakukan ya tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Saya nggak mau bilang korupsi gitu ya, tapi kita harus segera berfokus kepada diri kita di tahun 2023 ini. Jadi pertanyaannya, apakah ini tahun resesi, tahun slowdown, atau tahun gaspol gitu ya. Dan untuk itu ada sedikit informasi kepada sahabat semua bahwa Bosman, kami rapat di RKP, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, di akhir 2022 kemarin, dan staf, anak-anak, mitra dari beberapa unit usaha, mereka rupanya sudah rapat duluan sebelum rapat umum itu, dan memaksa untuk Bosman tahun 2023 ini adalah tahun terakhir untuk mengajar publik. Sudah masanya menyelesaikan pengajar di publik, baik itu Zoom, baik itu workshop dan lain sebagainya, di mana sahabat semua tahu bahwa di tahun 2016, akhir 2015, awal 2016, tepatnya bulan April, di akhir 2015, sedikit cerita aja dulu sebelum kita masuk ke topik utamanya, untuk sukses di tahun politik adalah tim-tim yang muda ini, anak-anak yang muda ini mengatakan, kayaknya Bosman tahun-tahun ke depan, maksudnya tahun-tahun ke depan tuh 2016 ke depan sampai saat ini, selling
atau jualan itu akan semakin crowded, sosmed, sosial media akan semakin crowded, dan yang menang itu adalah mereka yang memiliki komunitas. Jadi belajar dari Gojek di tahun 2009-2010, Gojek membangun industrinya, kemudian kita tahu dia baru panen di 2014-2015 pada saat Jakarta membangun, macet di mana-mana, padahal sebelum Jakarta membangun di 2012-2014, di tahun 2010 mereka sudah menganalisa di 2014 nanti, kalau orang Jakarta keluar bersamaan, mobilnya dan motornya, maka dalam waktu kurang dari 5 menit, stuck, mereka macet. Dan benar prediksinya 2012, 2013, 2014, dan disitulah Gojek panen. Dan untuk membangun Gojek, yang dibangun adalah komunitasnya. Jadi komunitas supir ojek itu ada di mana-mana, dan kekuatan komunitas inilah yang membuat Gojek sampai sekarang survive, bergabung dengan Tokopedia, dengan GoTo-nya. Ini menjadi terobosan menarik, dan di tahun 2015 anak-anak memutuskan bagaimana Bosman muncul di permukaan dengan karakter Anda. Dari dulu Anda dipanggil Bosman, dan kita tahu dari dulu otaknya Mang Sontoloyo, kita membangun sebuah karakter yang bernama Bosman Sontoloyo yang terus dibangun brand tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun komunitas gitu ya, atau di dalam strategi teman-teman anak-anak tuh bilang, halo Pak Mardigo, ya sebentar teman-teman semua, suaranya ada gangguan jaringan sebentar. Oke, silakan lanjut Pak. Oke, jadi kira-kira di tahun 2016 itu anak-anak sudah menduga, sekali lagi saya percaya sekali sama anak-anak muda ini, sudah menduga bahwa Pak, brand atau merek itu less important Pak. Jadi ini tahun 2015 ya ngomongnya. Nanti ke depan itu brand less important. Padahal di kepala saya sangat sangat menomorsatukan nama baik atau brand gitu ya, baik secara pribadi atau penting untuk produk-produk kita memiliki brand gitu ya. Dan ternyata dia bilang enggak Pak, brand itu less important Pak. Ke depan itu yang penting 3R, yaitu review, rating, dan recommendation. Dan benerlah ini di tahun 2023, 2022 kemarin yang terjadi adalah benar. Anak-anak muda, anak-anak zilenial, generasi Z atau sekarang disebut generasi Zoomer, ini memang brand less important. Mereka nggak peduli dengan brand-brand besar, tapi yang mereka lihat ratingnya tinggi, reviewnya bagus, rekomendasi dari teman-temannya, mereka belanja berdasarkan 3R itu. Nah, jadi ada banyak yang membuat saya yang kepala 5 maksudnya udah shock gitu ya. Saya pikir gila ya, ke depan ini kompetisinya menarik. Brand less important, kemudian yang survive itu yang punya komunitas atau membuat tribe. Jadi di atas brand itu ada namanya tribe, membangun suku lah, membangun kesukuan, membangun komunitas. Dan disitulah akhirnya kita bilang, udah kita buat aja sampai 5-6 tahun ke depan, kita membuat workshop, di mana workshop itu 1, mengajari mereka ilmu, 2, kita mencari network, gitu ya, mencari network. Karena begini, prinsip saya di dalam membangun ekonomi pribadi atau ekonomi kantor atau bisnis atau membangun bangsa, maka fokus kita adalah bukan di seberapa banyak orang kita kenal. Kita mungkin kenalan sama ribuan orang, tapi dari ribuan itu harus menjadi sekian persennya harus menjadi teman. Dan dari sekian persen yang jadi teman itu harus menjadi sahabat terbanyaknya. Nah, kita tuh hanya berbisnis dengan sahabat, kita bermitranya dengan sahabat. Sahabat adalah teman di kala duka. Jadi bukan sekedar teman di kala duka. Waktu kita duka, dia shoulder to cry, dia membantu, bahkan sangat suportif. Nah, jadi ya di atas sahabat ada namanya soulmate. Kita nggak membicarakan soulmate gitu ya. Kita bicara sampai lebih enak lagi kalau berbisnis dengan soulmate. Lebih enak lagi kalau berbisnis dengan sigarane nyowo gitu ya, belahan jiwa gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke sahabat. Nah,
untuk membangun sahabat, karena kita harus membangun cult, harus membangun tribe, harus membangun komunitas. Disitulah sahabat itu berkumpul, dan alhamdulillah per hari ini mungkin lebih dari 40 perusahaan kami membangun bersama-sama mitra yang tadinya adalah dikatakan peserta workshop, terus menjadi kenalan, terus menjadi sahabat, terus menjadi mitra bisnis. Dan itu Anda lihat bahwa Santara Dinaran adalah bagian dari teman-teman yang tadinya adalah peserta workshop. Nah, begitu juga selanjutnya kita buat usaha yang lain, dan jadi kita ini sebenarnya di dalam workshop selama 6 tahun kita bangun adalah 1, membangun jaringan, 2, membangun trust, 3, mencari partner, 3, mencari supplier, dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman menganggap, anak-anak di kantor, teman-teman di dalam organisasi Bosman ini menganggap kita sudah masanya sudah harus memperbesar ke dalam. Jadi kita akan membatasi yang di luar. Dan untuk itu, nah teman-teman, bahwa kita mengabari bahwa workshopnya Bosman akan ada 5 yang lewat udara. Jadi salah satunya adalah Zoom ini. Jadi tahun ini mungkin kita ada 3 lagi atau 4. Saya terserah teman-teman. Mungkin bulan April kita ada, mungkin yang bertanya tentang marketing ada nanti Mas Yusuf Hadi. Saya udah diskusi banyak dengan beliau untuk apa marketing yang paling tepat. Marketing adalah penentu arah manajemen penjualan kita. Salah satu toolnya adalah selling. Nah, kemudian ada Mas Gufron, pemilik Haus, yang kita tahu, saya kenal lama dengan beliau, tahu dia struggle-nya dari dulu buat donat, kemudian sekarang dengan Hausnya yang sudah di funding dengan banyak perusahaan, dan dia akan memberikan resep-resepnya untuk survive. Bagaimana dia menjadi satu-satunya non-kopi yang saat ini leading, di mana orang buat kopi, dia buat non-kopi. Jadi itu di bulan April, jadi saya teaser dulu sedikit. Dan MMBC yang Jakarta sudah tidak ada lagi. MMBC ada tentang soft skill, di mana keterampilan Anda untuk survive itu bukan hanya untuk hard skill, tapi perlu soft skill. Kemudian kita maju ke ke Surabaya habis ini, kemudian Bandung, saya lupa habis itu Jogja kalau nggak salah ya. Teman-teman, bagi mereka yang berminat untuk merapihkan soft skill-nya dan keterampilan soft skill, kemudian ada CEO, ini adalah pitching workshop, di mana ada Pak Sandiaga Uno, Pak Gita Wirjawan, dan Helmi Yahya yang juga shopping around. Kita tahu Pak Sandiaga punya Saratoga, Pak Gita punya Angkora, dan kita tahu Pak Gita sekarang hidupnya udah di luar negeri karena memilih stressful gitu di Indonesia. Dia memilih ngajar di Stanford, tapi dia akan pulang ke Indonesia hanya untuk mengajar CEO. Jadi menyempatkan itu semua. Dan bagi mereka yang mempunyai anak antara 14 sampai 21 tahun, kita juga punya bala muda. Tahun ini ada 2. Daripada liburan nggak kemana-mana, manfaatkan liburan summer ini atau bulan Juni, Juli, dan di akhir tahun Desember untuk membangun network bersama-sama teman-teman yang seusianya. Dan itu semua akan berakhir di tahun 2023 ini. Dan untuk itu kita akan mulai masuk ke topik utama kita, yaitu untuk sukses di tahun politik tahun 2023. Dan kita semua tahu bahwa pencalonan presiden yaitu berakhir di bulan Oktober. Jadi pada saat Oktober itulah kita tahu siapa yang akan tanding di bulan Februari tahun 2024. Tanggal 14 Februari itu adalah hari masa pilih. Teman-teman, jadi kita balik ke topiknya, bahwa saat ini New Mind kita sudah memutuskan untuk sejauh ini kita memilih untuk menjadi poros tengah. Kita untuk sementara tidak membicarakan politik. Kalaupun membicarakan politik, nanti aja di kotak suara Anda coblos manapun itu pilihan Anda. Sebelumnya kita tidak mempublikasi, sesudahnya pun kita tidak mempublikasi. Kita ingin mendewasakan diri kita untuk fokus untuk membangun ekonomi. Jadi teman-teman, kita akan masuk pelajarannya dulu, karena ini adalah yang utama, sukses di tahun politik. Maka tolong semua yang membawa kertas dan bolpen akan mencatat pelajarannya. Sengaja kita tidak menggunakan PowerPoint atau slide, karena itu akan mengganggu Anda punya theater of mind. Jadi dengan adanya Bosman berbicara begini, theater of mind-nya Anda main. Kalau theater of mind-nya Anda main, pelajarannya gampang sekali untuk diterima. Beda kalau kita pakai slide, menjadi pasif, menjadi nyender gitu aja, tidak aktif. Dengan Anda mendengar, Anda mencatat,
Jadi muscle memory itu ada di tangan juga, ada di kertas untuk Anda mengingat, dan theater of mind Anda main, dan ini cepat sekali untuk membuat Anda menjadi lebih terinformasi gitu ya. Oke, kita akan masuk pertama dengan 6 strata ekonomi. Gitu ya. 6 strata ekonomi. Jadi ada 6 level ekonomi dalam pribadi seseorang atau dalam perhitungan ekonomi pribadi. Nomor 1 adalah mereka dalam masuk kategori prasejahtera. Saya ulangi lagi. Strata 1 adalah mereka yang masuk kategori prasejahtera. Apa itu prasejahtera? Prasejahtera adalah siapapun yang hidupnya disubsidi oleh orang lain. Bisa seorang istri yang disubsidi oleh suami, atau juga sebaliknya. Bisa suami yang nggak kerja, yang mensubsidi adalah istrinya. Maka status suami yang disubsidi oleh istrinya, yang dihidupi oleh pasangannya, itu kategorinya prasejahtera. Anak yang tinggal bersama orang tuanya, yang makan dari uang orang tuanya, entah itu ayah atau ibunya atau ayahnya saja, mereka masuk kategori prasejahtera. Mereka masuk kategori marginal. Mungkin seperti anak yang punya Rubicon itu ya, bapaknya yang korupsi kan, maaf, nggak bilang, mungkin nggak korupsi, bapaknya lah yang mendatangkan income itu. Jadi dengan dia umur 20 pakai Rubicon, dia tetap kategorinya prasejahtera karena hidupnya diumpan oleh orang lain. Jadi nggak boleh sombong orang-orang prasejahtera ini. Harus mengerti siapa yang ngasih makan mereka. Nah, dalam satu rumah, jika single income, ayahnya saja yang punya income, maka kategorinya istrinya dan kedua anaknya misalnya, atau ketiga anaknya, kalau dia punya anak 3, mereka kategorinya adalah prasejahtera. Jadi mulai sekarang kita mereview berapa saudara-saudara, sahabat semua yang hadir di ruangan Zoom Minar ini dalam workshop singkat ini, kategorinya prasejahtera. Anda ngaku aja. Dan itu tidak masalah, karena di dalam pelajaran ini kita akan membuat Anda naik satu level menjadi sejahtera. Gitu ya. Prasejahtera. Jadi Anda hidup dari orang tua Anda hidup dari ibu Anda, dan seorang suami menghidupi keluarganya gitu ya. Dan mereka pun, saya ulang berkali-kali, mereka yang hidup dari subsidi adalah prasejahtera. Kemudian strata kedua adalah masuk kategori sejahtera. Artinya apa? Sejahtera itu dia mampu menghidupi dirinya sendiri. Kebutuhannya katakanlah sebulan 3 juta. Untuk makan, minum, apapun. Dan dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Apapun caranya. Entah itu cuma hanya sekedar tukang parkir, jualan asongan, bala-bala, atau pegawai, office boy, apapun. Selama Anda bisa menghidupi diri sendiri, Anda sudah sejahtera. Nah, dalam kategori sejahtera artinya Anda sudah masuk kategori secara finansial adalah financial security. Anda sudah secure, Anda sudah aman gitu ya. Ada banyak yang buat Anda nanti nggak aman. Misalnya Anda kerja terus Anda bangkrut gitu ya, Anda harus nganggur, kemudian atau warung Anda nggak laku. Tapi apapun itu, Anda sudah sejahtera dan Anda sudah financial security. Karena Anda mampu menghidupi sendiri. Kemudian, strata ketiga. Sekali lagi sahabat semua, dari level 1 sampai level 6 ini adalah workshop ini. Adalah akan membuat Anda memahami bagaimana merubah dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan lain sebagainya. Kita balik lagi. Nomor 1 prasejahtera, nomor 2 sejahtera. Nomor 3 adalah sentosa. Sentosa itu Anda mampu menghidupi diri Anda dan orang lain. Terutama keluarga Anda. Itu sentosa. Misalnya Anda punya istri dengan 2 orang anak. Yang satu masih SD, yang satu masih TK misalnya. Untuk menghidupi keluarga ini Anda perlu 7 sampai 10 juta sebulan, gitu ya. Seorang yang di level sentosa, artinya sekali lagi Anda mampu menghidupi diri Anda dan keluarga Anda, diri Anda dan orang lain. Bahkan ada orang yang
ngenger tinggal di rumah Anda pun masih bisa biayai. Bahkan Anda punya 2 pembantu dan lain sebagainya. Itu adalah mereka masuk kategori sentosa atau financial vitality. Jadi kalau tadi sejahtera adalah financial security, di level sentosa Anda sudah menjadi financial vitality, sudah vital karena sudah penting sekali, Anda sudah bisa menghidupi orang lain. Itu adalah strata ketiga, gitu ya. Kita lompat lagi. Anda baru disebut kaya kalau Anda masuk strata keempat. Strata keempat itu Anda sudah financial independent. Udah independen. Kenapa? Karena bukan saja Anda bisa menghidupi diri Anda dan keluarga Anda memiliki residual income. Sekali lagi ya, apa itu residual income? Residual income adalah dana sudah menghidupi keluarga dan diri sendiri, masih ada dana lebih. Dana lebih bisa ditabung, bisa diinvest. Sekali lagi, seorang dikategorikan kaya adalah mereka yang masuk di strata keempat dalam ekonomi, di mana mereka disebut financial independent. Kenapa disebut financial independent? Bukan saja bisa menghidupi dirinya, keluarganya, dan banyak orang, tapi juga memiliki residual income atau dana lebih yang bisa ditabung dan bisa diinvestasikan. Sekali lagi, saya harap teman-teman saat ini semua sudah bisa mencapai level kaya itu gitu ya. Dan kita naik lagi ke level di atas kaya tentunya, ya adalah sultan, gitu ya. Sultan, sekali lagi. Sultan ini kategorinya sudah financial freedom. Jadi bukan saja memiliki residual income, tapi sumber income-nya itu di atas 10-50 sumber income, atau income-nya bukan dari gaji, bukan dari dividen, bukan dari bunga bank, bukan dari simpanan emas. Orang kaya mungkin punya 1-10 macam sumber pendanaan, income atau pendapatan. Tapi sultan disebut financial freedom karena memiliki lebih dari 10 hingga 50 sumber income, gitu ya. Dan terakhir, posisinya adalah konglomerat atau recording stopped. Konglomerat recording in progress. Jadi konglomerat adalah yang disebut financial absolute freedom. Ini yang kategori tertinggi. Kita kategorikan konglomerat adalah mereka-mereka yang financial absolute freedom, benar-benar absolute freedom, bukan sekedar financial freedom, para sultan gitu ya. Jadi kalau Anda memiliki 2 income, terus Anda mengatakan, saya sudah financial freedom, belum. 2 income Anda baru financial independent. Sekali lagi ya, financial freedom, sumber income Anda lebih dari 10-50 sumber income. Tapi kalau konglomerat, misalnya Anda memiliki yang di atas 51 sumber income. Sebutin konglomerat sekarang. Saya menyebutkan, katakanlah Antoni Salim. Mungkin lebih dari 150 sumber income dia. Dia punya Bogasari, dia punya Indomie gitu ya, punya Indofood. Ya sudah nggak bisa di stop lagi, lebih dari 51. Dia konglomerat. Mungkin kalau Pak Budi Hartono, Jarum Group, dia punya BCA, punya rokok Jarum dan lain sebagainya. Dia punya 51 lebih sumber income. Dia sudah financial absolute freedom, gitu ya. Terus kalau para sultan nih misalnya kayak Raffi Ahmad, nah itu udah financial freedom, punya lebih dari 30 sumber income dia. Mungkin saat ini hampir 50 kali. Dan ya, sekarang kita sudah ngerti kenapa seseorang disebut konglomerat, karena memiliki lebih dari 51 sumber income. Apalagi punya, jadi kalau misalnya Alphabet gitu ya, dia punya grup, kenapa disebut konglomerat. Perusahaan Alphabet ada pemilik Google, pemilik YouTube, dan lain sebagainya. Dan kita nggak bisa selesaiin itu cerita Meta Group-nya Mark Zuckerberg, dia punya lebih dari 51 sumber income. Oke. Itu adalah strata ekonomi, 1 prasejahtera, 2 sejahtera, 3 sentosa, 4 kaya, 5 sultan, dan 6 konglomerat. Ini kita standarkan untuk diskusi berikutnya, kita menjadi satu kesepahaman. Nah, pelajaran berikutnya ada 10 hal yang harus dipahami untuk Anda menjadi strata lewati sampai strata ke-6. Menjadi bilioner, menjadi konglomerat gitu ya. Bilioner adalah rekening Anda, konglomerat adalah labelnya Anda.
Jadi 10 hal yang harus Anda pahami untuk menjadi orang minimum sultan atau konglomerat gitu ya. Jadi 10 hal ini adalah untuk Anda memiliki multiple streaming of income, punya sumber pendapatan yang banyak, tentunya lebih dari 10, bahkan lebih dari 50 gitu ya. Ada 10 hal, dan ini akan kita diskusikan malam ini, dan ini akan menjadi homework Anda karena Anda harus melakukan 10 hal ini. Nomor 1, Anda harus memahami akuntansi. Udah, saya nggak usah detailkan. Anda ngerti apa itu akuntansi. Anda pelajari. Neraca itu bagaimana, P&L, profit and loss, laba rugi, dan lain sebagainya. Semua istilah akuntansi Anda harus kenal. Apa itu debt atau utang, apa itu aset, apa itu liabilities, apa itu revenue, apa itu omset gitu ya. Apapun itu, Anda harus memahami akuntansi. Belajar dimanapun Anda bisa gitu ya. Dan dalam sistem akuntansi, Anda harus mengenal pajak. Dan pajak, kalau bisa, bayarkan yang mau Anda bayarkan. Sisanya Anda harus lakukan strategi, tapi tidak melanggar hukum. Gitu ya, saya nggak mendetailkan tentang pajak lagi, karena masih loro hatiku. Gitu ya. Yang jelas, kita harus memahami akuntansi. Sekali lagi, memahami akuntansi itu bukan sekedar melihat balance sheet, profit and loss, laba rugi. Tapi memahami seluruh apa fungsinya. Omset itu apa, profit itu apa, cost itu apa, EBITDA itu apa, earning before tax, terus apa itu liabilities, apa itu aset gitu ya. Atau contohnya gini deh, kalau untuk pelajaran sederhana, Anda kalau melihat, katakanlah kita ambil contoh siapa ya, Pak Erick Thohir, itu bagi negara, bagi Indonesia, dia aset apa liability gitu ya. Anda melihat Ibu Sri Mulyani, itu aset atau liability gitu ya. Terus kalau dari kacamata keluarganya Bu Sri Mulyani itu aset keluarga atau liability buat keluarga, dan lain sebagainya. Anda sendiri yang bisa pelajari apa itu yang dimaksud Bosman dengan aset dan liabilities. Anda pelajari itu semua, dan Anda harus bukan sekedar memahami, tapi juga mengerti dan menjalankan tentang akuntansi. Dan ingat, akuntansi adalah rekening, adalah bukti kayak raport kehidupan Anda. Jadi akuntansi pribadi harus biru gitu ya, untuk masuk level Sentosa kayak Sultan dan konglomerat. Kalau prasejahtera ya pasti merah, karena kan dananya dari orang lain, pinjam, hutang, atau subsidi. Ya, Anda nggak pernah bisa bilang prasejahtera itu rekeningnya biru gitu ya. Di sini level 1 hal, yaitu memahami akuntansi di nomor 1, itu nomor 1 kita taruh untuk mahal. Nomor 2, Anda harus, sekali lagi, perlu sekali lagi, memahami dan melakukan yang namanya investasi saham atau equity. Anda harus beda ini, saham sama equity itu apa sih? Tentunya di bursa saham. Kalau saham di bursa. Kalau equity masuk ke sektor real langsung. Ada teman punya membeli franchise Mitsui, bacanya apa sih? Mitsu, itulah ya. Itu Anda masuk equity gitu ya. Itu membedakan kalau saham itu di bursa, kalau equity itu masuk di saham, atau Anda menjadi franchise dan lain sebagainya. Anda memahami investasi saham, equity, kemudian memahami investasi di emas, karena ini safety, dan memahami properti. Sekali lagi, 3 hal ya, saham, equity, emas, dan properti. Anda harus pahami, gitu ya. Ketiga, itu nomor 2 ya, memahami investasi saham. Jadi jangan sampai Anda tidak mengerti. Kalau perlu saya sarankan Anda buka sekarang RTI Bisnis, Anda pelajari tentang 800 perusahaan di Indonesia yang ada 19 bidang itu. Coba dulu dengan 1 juta, 2 juta. Coba deh bermain saham. Coba Anda lihat, sehingga Anda dengan seketika bisa belajar akuntansi sekaligus. Karena profit and loss-nya tahun sekian, terus rencana ke depan sekian. Itu belajarnya nggak pakai teori-teori. Udah praktek aja langsung. Nanti perusahaan sekuritasnya, nanti ada chapter khusus ya. Mungkin beberapa hari lagi ke depan, kita belajar tentang saham. Dan Anda harus berani. Oke, 1 juta hitung-hitung uang belajar deh. Saya masuk saham BCA sekian persen, sama Astra sekian persen, apapun itu. Fahami investasi, gitu ya. Kemudian nomor 3. Setelah Anda mengerti akuntansi, mengerti investasi, saham, equity, emas, dan properti, fahami IPO. Initial Public Offering, di mana perusahaan Anda suatu hari Anda akan listing di publik, dan bagaimana Anda keselnya
berhadapan dengan investor, capeknya membuat laporan, karena begitu Anda nanti perusahaan Anda IPO atau listing, Anda menjadi perusahaan terbuka, gitu ya. Tapi Anda harus memahami, karena banyak perusahaan atau banyak orang untuk menjadi bilioner, menjadi konglomerat, menjadi sultan, yang paling cepat adalah salah satu perusahaannya IPO, gitu ya. Oke. Pelajari itu level 3, nomor 3. Nomor 4, Anda harus memahami tentang diri Anda sekarang dan produk Anda. Sekali lagi, diri Anda dan produk Anda. Wealth atau kemakmuran, entah itu pribadi atau itu produk, itu ada rumus. Value atau nilai, sekali lagi saya tidak nulis, Anda yang nulis di kertas Anda. Value atau nilai, dikali leverage, dikali viral. Kalau value-nya tinggi, leverage-nya besar, dan viral, Anda pasti sukses. Produk Anda pasti laku. Dan saya akan terangkan sedikit. Value atau nilai adalah nilai diri Anda. Begitu trust terhadap Anda tinggi, orang comfort dengan Anda, orang percaya dengan Anda, percaya dengan kata-kata Anda, percaya dengan produk Anda, value Anda tinggi, Anda pasti sukses, gitu ya. Nomor 2, Anda punya bisnis, Anda punya produk, Anda punya nama kalau mungkin, Anda harus bisa leverage. Apa itu leverage? Leverage itu ada 2. Anda perbesar atau magnify. Kaca pembesar itu bahasa Inggrisnya magnifying glass, gitu ya. Usaha Anda perbesar. Cara meleverage itu ada 2. Dengan Anda memperbesar usaha Anda, atau Anda memultiply, memperbanyak, mempersering dengan 2 cabang misalnya. 2 itu kalau value Anda tinggi dan leverage Anda tinggi dan besar dan sering, Anda pasti sukses. Dan terakhir, Anda viral, entah produk Anda, entah diri Anda, baik itu personal ataupun produk. Begitu value-nya tinggi, leverage-nya tinggi, dan viralnya besar atau banyak, Anda, baik personal atau produk, Anda pasti sukses. Dan nomor 4, Anda harus mengetahui rumus kaya tadi, rumus wealth tadi. Rumus kaya adalah, sekali lagi, value dikali leverage dikali viral. Apa itu leverage? Atau mengungkit tadi? Dengan memagnify atau memperbesar, dan dengan memultiply, mempersering, memperbanyak, gitu ya. Oke. Kita tidak mendetailkan hal-hal seperti ini. Saya yakin sahabat semua itu sebenarnya ngerti. Saya cuma ngarahin aja, meluruskan. Mempersingkat. Jadi ini adalah 10 hal yang harus dipahami. Kita masuk level 4. Sekarang masuk ke level 5. Atau nomor 5. Nomor 5, kita harus mengerti cara mengakuisisi. Mengakuisisi itu apa? Mengambil perusahaan. Baik anorganik, atau mengembangkan organik. Jadi contohnya gini, kembali tadi ke leverage. Pada saat Anda usahanya sudah sukses, pilihannya adalah membuka cabang atau memperbesar kapasitas. Itu pertumbuhan cabang, namanya pertumbuhan organik. Memperbesar adalah tumbuhnya adalah organik, manual organik. Yang dimaksud dengan anorganik adalah ada perusahaan orang lain. Misalnya Anda adalah punya restoran, satu hari Anda 200 ekor ayam, dan Anda bergantung dengan peternak ayam. Anda melihat, ini suppliernya ada 2 nih, yang satu nih bagus banget nih, orangnya amanah, baik, dan Anda cocok secara chemistry. Anda tawari, mau nggak aku masuk 30% saham di situ? Kan pembelinya juga saya masuk di sini. Nah, begitu ayam tadi Anda masuk, itu adalah pertumbuhan anorganik. Karena Anda bukan major bisnis Anda, anorganik. Dan anorganik ini Anda harus pahami rumus mengakuisisi perusahaan atau mitra atau produk apapun yang anorganik. Karena sesungguhnya saya adalah manusia yang bertumbuhnya dengan anorganik, bukan organik. Saya sangat suka dengan anorganik. Dan itu pun yang dilakukan oleh seluruh bilioner terbanyak antara organik dan anorganik, lebih banyak anorganik. Ya, karena itu, nomor 5, Anda harus mengerti mengakuisisi anorganik. Ini hanya pelajaran globalnya. Detailnya ini akan sangat panjang dan saya masih ada waktu selama setahun ini untuk mengajari sahabat semua. Sahabat, pinter itu bertahap. Kalau ujuk-ujuk ditelan gini, ya kelolotan kita nanti. Bertahap. Kita masuk ke nomor 6.
Di dalam investasi organik dan anorganik, Anda harus memahami rumus 1, 2, 3. Saya ulangi. Nomor 6. Ada hubungannya dengan nomor 5. Di dalam berinvestasi dalam sistem organik dan anorganik, Anda harus memahami rumus 1, 2, 3. Rumus ini adalah rumusnya Bosman. Rumus 1, 2, 3 adalah masuk 1, tahun kedua jadi 3. Apapun pertumbuhan bisnis Anda, organik atau anorganik, pada saat Anda melihat, harus masuk ke rumus 1, 2, 3. Jadi misalnya, kalau saya masuk 1 miliar sekarang, 24 bulan atau 2 tahun dari sekarang, uang saya 1 miliar harus jadi 3 miliar. Kalau rumus itu tidak masuk, maka organiknya tidak kita buka atau anorganiknya tidak kita invest. Saya ulangi lagi. Biar ngerti kabeh saudara-saudaraku ini. Biar rumus tajir itu kita buka. Nomor 6, Anda wajib tahu, paham rumus 1, 2, 3 dalam investasi organik dan anorganik. Apa itu rumus 1, 2, 3? Masuk 100 juta, tahun kedua harus jadi 300 juta. Harus naik 3 kali lipat. Bisa asetnya, bisa profitnya, bisa investasinya. Yang jelas kalau di dalam bisnis model Anda tidak menghasilkan 1, 2, 3, jangan dijalani. Jangan masuk mengembangkan cabang atau memperbesar organiknya, dan jangan mengakuisisi yang anorganiknya. Ubah dulu bisnis modelnya sampai masuk 1, 2, 3. Gitu ya, itu nomor 6. Nomor 7. Sebelum Anda mencapai sentosa atau kaya, atau sampai kapanpun, Anda wajib menabung. Rumus menabung adalah income Anda bulan ini, ambil 50%, tabung, sisanya Anda hidup dengan 50% pendapatan Anda. Saya ulangi lagi. Nomor 7, Anda wajib punya tabungan. Bagaimana rumus menabung? Begitu Anda sejahtera nih, kan Anda mampu menghidupi diri sendiri. Berapapun income Anda, 3 juta kek, 2 juta kek, gitu ya, 10 juta kek, ambil 50%, tabung. Anda hanya hidup dari 50% pendapatan Anda. Gitu ya. Dan terus ini budaya nabung ini. Budaya nabung ini adalah delay gratifikasi, adalah menunda kesenangan. Bisa nggak Anda bilang, selama 3 tahun ke depan saya akan menunda kesenangan. Kesenangan itu kesenangan yang seperti misalnya saya berhenti dulu main golf deh, saya berhenti dulu nonton deh selama setahun deh. Itu hanya untuk macu. Kenapa Gajah Mada bilang, sebelum Nusantara bersatu saya nggak makan buah maja, apapun itu ya, sumpah palapa itu. Itu sebenarnya hanya untuk bermain gimmick untuk Anda. Saya janji, sebelum mencapai uang sekian, saya nggak mau jalan-jalan dulu, sok healing lah, ke Bali lah, apa segala macam, sok sekarang. Begitu healing, sebenarnya Anda stres, punya duit 10 juta, Anda healing ke Bali 10 juta, habis mikir lagi gitu ya. Sabar, Anda masih punya waktu sampai umur 70, 80, 90 kok. Sekarang masih kepala 2, kepala 3, sabar. Nabung, gitu ya. Jangan ada S2, 3 baru Samsung, Anda udah panik. Gila, yang lain pakai, gue harus pakai. Ada Apple terbaru, nggak tahu Apple apa nih. Kalau yang gue tahu sih Apple-nya Apple Pelangi gitu ya lagunya. Apple yang iPhone gue nggak tahu dah, gitu ya. Jadi menabung. Dan Anda, nah nomor 7 ya, menabung. Dan Anda ngerti yang namanya compounding interest, gitu ya. Compounding interest Anda bilang di Bank Syariah Mandiri apa sekarang namanya, BSI gitu ya. Anda taruh setiap bulan 2 juta, kan nanti Anda dapat manfaat lah dari sharing interestnya itu, katakanlah dapat 0,5%. Tapi kalau Anda nabung terus 0,5%, 0,5% sebulan, 0,5%, terus Anda akan kaget sendiri di tahun ke-7, di tahun ke-5, di tahun ke-10. Karena pertumbuhannya bukan 2 juta dikalikan 12, tapi ada compounding interest. Dan di sini Anda harus mengerti apa itu compounding interest. Karena nanti ada interest market. Nanti saya akan ajarin. Interest market itu bukan sekedar bunga bank atau bunganya bank syariah. Ada banyak compounding interest. Ada banyak money market. Ada call money, ada high yield fund, segala macam. Sabar, nanti akan sampai. Karena kalau untuk tajir, untuk sugih, ada ribuan cara. Dan kita akan ajari satu-satu dan pilih yang nyaman buat Anda. Tapi apapun itu,
Anda harus menabung dan Anda harus mengerti apa itu compounding interest. Kalau nggak tahu lihat di Google apa sih compounding interest gitu ya. Terus nomor 8. Ini udah bentar lagi 2 lagi nih, 3 lagi nih. Nomor 8. Kalau Anda seorang wirausahawan, dari prasejahtera menjadi sejahteranya adalah Anda berwirausaha. Dari mulai kecil dulu, dari ngambil besi bekas, kemudian Anda kiloin, Anda jual, dari ambil sampah, dan lain sebagainya, apapun. Anda bisa sejahtera dengan menjadi pengusaha dari yang kecil sekalipun, dari mikro, dari mini, dan sebagainya. Nomor 8 ini penting. Anda kalau memiliki organisasi bisnis, Anda baru disebut mumpuni kalau organisasi bisnis tadi bertahan lebih dari 10 tahun. Sekali lagi, harus bertahan lebih dari 10 tahun. Dalam pertumbuhan 10 tahun itu, sampai saat ini masih bertumbuh dan memiliki tim yang kuat. Sekali lagi, kunci daripada absolute freedom adalah Anda memiliki tim yang kuat. Apa yang disebut tim yang kuat? Mohon catat ya. Dia tanya Bosman, yang disebut tim kuat apa sih gitu ya. Mereka harus orangnya loyal, tim Anda loyal, tim Anda produktif, tim Anda kreatif, tim Anda agile gitu ya. Tim Anda itu resilient gitu ya. Kalau jatuh mantul gitu. Tim Anda kompak. Tim Anda lapar. Wah, kita harus begini itu. Tim Anda humble. Dan terakhir, tim Anda jago jualan. Jadi satu aja tidak ada, tidak loyal, bubar. Tidak produktif apalagi. Tidak kreatif, udah di masa sekarang. Tidak agile dan resilience, tidak kompak, tidak lapar, udah cukup kenyang deh, udah cukup deh gue. Nggak panjang organisasi Anda. Apalagi nggak humble, flexing lah, dan lain sebagainya. Bubar tuh organisasi, percaya saya. Dan terakhir jago jualan. Jadi, di poin nomor 8. Anda harus memiliki organisasi bisnis yang bertahan 10 tahun lebih. Dan terus bertumbuh. Yang memiliki tim yang kuat. Yang loyal, yang produktif, yang kreatif, yang agile, yang resilience, yang kompak, yang lapar, yang humble, yang jago jualan. Begitu Anda punya tim seperti gini, pada saat Anda mengakuisisi, orang-orang inilah yang Anda taruh di tempat-tempat seperti itu. Inilah yang membuat kita bisa menjadi financial freedom, menjadi sultan, yang memiliki lebih dari 10 sumber income, atau menjadi konglomerat, yang financial absolute freedom, memiliki lebih dari 51 sumber income, gitu ya. Dan ini lagi, nomor 9 kita masuk lagi ya. Nomor 9, Anda harus mengenal, dan tahu, dan punya 5 sumber pendanaan. Sekali lagi ya, Anda harus mengenal dan tahu dan punya 5 sumber pendanaan. Sumber pendanaan itu ada dana pribadi. Jadi pada saat mulai usaha Anda pakai uang pribadi, bisa. Kedua adalah bagaimana meminjam dengan bank. Mau bank syariah, mau bank konvensional, mau bank asing. Anda harus mengerti menggunakan pendanaan bank. Bagaimana pakai LC, letter of credit, dengan berbagai sifat-sifatnya tadi. Itu 2, sumber pendanaan 2. Nomor 3, Anda harus kenal VC atau venture kapitalis. Kebuasan venture kapitalis, apa kelemahannya, dan perusahaan apa yang Anda cocok untuk ke bank, ke VC, Anda harus tahu. Kemudian ada yang namanya hedge fund, lebih besar lagi, gitu ya. Ini lembaga-lembaga yang punya selera, ada produk-produk tertentu. Dan terakhir adalah individu-individu tajir yang kita sebut dengan private investor, gitu ya. Saya ulangi lagi dari 5 sumber pendanaan. Dana pribadi, kita sebutnya angel investor, termasuk diri kita. Kedua adalah bank dengan segala macam. Kemudian VC atau venture kapitalis. Kemudian ada hedge fund yang lebih besar dari venture kapitalis. Dan terakhir adalah big corporate, big individu atau private investor yang masuk ke kita tapi sifatnya pribadi. Dan ini perlu kedekatan emosi tentunya dengan kita. Dan terakhir, nomor 10. Pada saat kita mau melakukan unorganic acquisition atau pengembangan organik atau membuat usaha yang baru yang nggak ada hubungannya dengan usaha kita yang ada beberapa step langkah. Dan Anda harus hati-hati. Perusahaan awal disebut seed company. Ini masih biji, seed itu masih biji. Dan kita harus sadar bahwa dari 100 perusahaan seed company yang jalan kurang dari 10. Seed company. Jadi di dalam akuisisi jangan pernah invest di seed company. Gitu ya. Kalau seed company Anda harus pegang sendiri. Nomor kedua adalah green company. Dari seed, dari biji tadi,
udah green, sudah hijau. Hijau ini belum tentu panen, karena kalau panen disebut brown company, karena kalau padi dari biji ke hijau, ini pun masih ada werengnya, masih ada masalahnya gitu ya. Green company ini sudah menunjukkan omset, sudah ada traction, sudah ada pasar dan lain sebagainya. Kalau brown company ini sudah ya seperti padi yang sudah mulai berbuah gitu ya. Jadi Anda sekarang mereview perusahaan yang Anda mau ambil itu seed company kah, green company kah, atau brown company, sudah ada hasilnya, sudah ada bulir padinya gitu ya, yang Anda mau akuisisi. Sekarang perusahaan yang Anda tumbuhkan gitu ya, yang Anda tumbuhkan itu masih di seed kah sekarang, atau sudah di green kah sekarang, atau sudah di brown company Anda gitu ya, gitu. Nah, investor kalau seed dan green company biasanya dana pribadi atau angel investor gitu ya. Brown company bank mau gitu ya. Kalau VC itu maunya yang growth, udah di atas brown, udah growth, sudah ada traction, sudah ada balance sheet-nya, sudah ada jual beli dan lain sebagainya. Nah, VC saat ini, dulu VC masuk ke green company, tapi sekarang VC mau masuknya di growth company gitu ya. Nah, terakhir hedge fund dan private company, private investor itu mau masuknya ke mature company, udah dewasa, udah lebih dari 10 tahun, udah lebih dari 5 tahun, sudah growth, udah profit semua. Dan mature company, kalau Anda punya mature company dan growth company, hanya kedua inilah yang bisa IPO. Sekali lagi, hanya growth company dan mature company yang bisa IPO. Dan hedge fund, VC, private investor senangnya di growth dan mature company. Jadi bagi Anda sahabat semua sebelum masuk ke growth dan mature company, ini masing-masing level, ada 5 level ini perlu skill sendiri. Dari seed company ke green company ke brown company ke growth company ke mature gitu ya. Mature ini udah dewasa artinya. Dan terakhir tentunya plateau itu udah turun lagi. Dan biasanya sebelum plateau hedge fund, private fund keluar semua. Jadi kayak sekarang saya lihat-lihat nih, Gotos sempat mature company, tapi kok banyak yang narik, apa udah plateau dia ya? Nah itu menganalisanya kayak gitu. Jadi teman-teman, ini adalah 10 hal yang Anda harus pahami untuk road to billionaire, road atau jalan menuju diri Anda menjadi seorang konglomerat atau sultan. Nah, saya tidak ada tanya jawab untuk kali ini, tapi ada beberapa hal yang akan kita lanjutkan di sesi berikutnya adalah di bulan April, di mana ada 8 step menuju bilioner gitu ya. Kalau tadi kan mindsetnya atau hal yang harus difahami, bagaimana memiliki multiple streaming of income, Anda harus pahami. Saya ulangi lagi, mengerti akuntansi, memahami investasi saham, equity, emas, dan properti, mengerti apa itu IPO, step to stepnya untuk IPO, mengenal apa itu kaya secara pribadi, di mana value dikali leverage, dikali viral, untuk personal atau produk Anda. 4, mengerti akuisisi organik dan anorganik pengembangannya bagaimana. 6, memahami rumus 1, 2, 3, masuk 1 miliar tahun kedua jadi 3 miliar, masuk 100 juta tahun kedua jadi 300 juta di dalam investasi organik atau anorganik. Jika tidak mencapai rumus 1, 2, 3, ubah bisnis modelnya. Bukan ubah tujuannya. Jangan pernah mengubah tujuannya. Di dalam tujuan cita-cita dari New Mind 2045, Indonesia negara nomor 1 terkaya di dunia 22 tahun dari sekarang. Kita tidak akan pernah ubah tujuan kita. Yang kita ubah adalah bisnis modelnya, country modelnya yang kita ubah. Mengubah country model itu tidak merubah Pancasila, tidak merubah undang-undang dasar, tidak perlu. Yang diubah adalah mindset orang-orangnya, pemimpinnya gitu ya. Agar memahami rumus 1, 2, 3 gitu ya. Negara kita pasti besar. Kalau Anda bertumbuh 1, 2, 3, 1, 2, 3, dikerjakan mulai dari sekarang. Tahun 2045 Indonesia the first country in the world, kaya beneran gitu ya. Sekarang kita masih nomor 16. Kemudian nomor 7, Anda harus menabung. Rumus menabung adalah 50% uang Anda harus hidup dengan 50% pendapatan Anda. Dan Anda harus mengerti dengan tabungan tadi, masuklah ke instrumen yang namanya compounding interest. Apa itu compounding interest? Lihat Google gitu ya. Nomor 8, pastikan Anda memiliki tim yang kuat, yang loyal, yang produktif, yang kreatif, yang agile, yang resilient, yang kalau jatuh mantul, dan mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya, itu trennya naik. Kalau jatuhnya lebih rendah lagi dari
nggak pernah mantul, ya udah you gone gitu ya. Kompak, lapar, stay hungry. Mereka orang-orangnya humble, nggak flexing, nggak pamer, dan jago jualan gitu ya. Kemudian 9 mengenal 5 sumber pendanaan, gimana pakai dana pribadi, gimana pakai angel investor, gimana nanti pinjam bank, apa itu instrumen-instrumen bank yang bisa untuk pendanaan, LC bisa dijaminin, banyak hal yang membuat Anda harus mengerti. Kemudian apa sih behavior VC atau venture capitalist, apa itu behavior hedge fund, dan apa itu behavior big private investor atau individual investor. Dan nomor 10, kita mengerti posisi perusahaan kita di level mana. Kalau tadi manusia kaya ada 6 strata, bisnis pun atau company pun ada 5 strata. Yang nomor 1 adalah seed company, masih biji. Yang kedua green company, dia sudah kayak pohon warnanya hijau dan tapi tetap belum ada income atau belum ada revenue. Kemudian brown company, dia udah coklat, sudah ada bulir-bulir padinya, sudah menguntungkan. Dan kemudian growth company, perusahaan ini bertumbuh. Dan perusahaan yang paling powerful adalah mature company. Mature company itu bisnisnya bagus, individualnya juga mature semua gitu ya. Dan terakhir, jangan sampai bisnis kita plateau atau jatuh lagi. Dan sahabat semua, di dalam menuju memahami 10 tadi, setelah Anda paham, Anda pelajari ini selama 1-2 bulan ke depan, saya akan mengajari 8 step menuju bilioner gitu ya. Dan ini ada di sesi berikutnya, gimana Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk belajar ke 10 hal tadi. Dan sebelum pelajaran berikutnya, 8 step menuju bilioner ini akan saya sebarkan. Sahabat semua, waktunya sudah habis. Ini sudah 1 jam Bosman cuap-cuap. Saya tidak ada tanya jawab dalam hal ini. Saya yakin Anda semua sudah take a note. Saya yakin nanti Mbak Khadijah dan teman-teman dari Bosman kelas Zoominar ini, seminar lewat Zoom ini, Anda bisa melanjutkan dengan sesi berikutnya. Airul Kalam, mohon maaf, penggemar Pak Jokowi, penggemar Jokowi lagi, apa hubungannya? Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung, karena niat kita adalah satu, kita untuk sementara politik dulu, kita fokus ke bisnis untuk mengembangkan Anda semua sebagai contoh-contoh. Ada 1.200 dan 1.500 sahabat kita saat ini untuk menjadi bilioner, untuk menjadi sultan, untuk menjadi orang-orang konglomerat dalam waktu cepat, dalam waktu 22 tahun ke depan. Di mana ini adalah bagian dari roadmap kita untuk membuat Indonesia menjadi the first richest country in the world. Airul Kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Sukses buat Anda semua. Stay healthy.